Shalom saudara yang kasih Tuhan, selamat datang dalam acara WWM, Windsor Witness Ministry. Hari ini bersama kita ada Pak Pendeta Jiteng yang akan menyaksikan perjalanan hidupnya bersama Tuhan Yesus. Shalom Pak. Shalom Pak Sen. Nah Pak Jiteng, setahu saya Pak Jiteng kan dari Selat Panjang. Ya benar. Dulu saya pernah melayani Selat Panjang dan saya tahunya kalau orang-orang Chinese di sana itu nggak gampang itu untuk percaya Tuhan Yesus. Kenapa Pak Jiteng itu bisa percaya Tuhan Yesus bahkan menjadi pendeta? Ya oke. Memang Selat Panjang itu pusatnya penyembahan berhala. Begitu banyak yang ada. Sebenarnya waktu di Selat Panjang itu saya masih belum percaya Tuhan. Saya ke Batam itu pun belum percaya Tuhan. Saya di Batam sekitar 8-9 tahun itu belum percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan itu di tahun 2009. Saya ada teman kerja. Pas hari Minggu nggak ada kerjaan, diajak ke gereja. Saya ikuti dia. Kami ke gereja. Kami dengar-dengar lagu rohani, itu menenangkan hati. Itu bukan cuma sekali, saya sering ikut ke gereja. Jadi walaupun belum percaya tetap pergi ke gereja? Pergi ke gereja karena menemani teman juga. Ada sesuatu yang saya dapat karena dalam pekerjaan kan kita banyak tekanan. Setelah kita dengar itu ada suatu damai sejahtera yang kita terima, Pak. Di gereja ya? Di gereja. Nah, terus Bapak setelah percaya Tuhan dengan sebelum percaya Tuhan, apakah ada perbedaan diantaranya? Perbedaannya pasti ada, Pak. Karena sebelum kenal Tuhan, saya orangnya agak temperamen. Saya juga orangnya suka minum. Jujur, setelah percaya Tuhan, itu memang nggak langsung signifikan perubahan. Pasti hari demi hari itu ada perubahannya, ya kan? Nggak kayak kita membalikkan telapak tangan langsung hari ini kenal Tuhan, besok langsung rubah. Nggak butuh waktu yang proses, Pak. Butuh waktu ya? Ya, betul. Jadi dengan tuntunan Roh Kudus juga betul, ya, bukan dengan usaha sendiri. Bukan usaha sendiri. Nah, pas tahu saya kemarin kalau nggak salah tahun lalu, Bapak ada sesuatu kejadian dengan masalah leher Bapak ya? Mungkin Bapak bisa ceritakan? Oke, ya. Tahun 2021 itu pas di akhir bulan 4 saya mengalami sakit. Itu rencana satu hari sebelumnya kami akan pergi pancing dengan teman-teman. Pas 1 Mei kan libur, kita mau pancing, itu saya sakit. Mengalami sakit itu nggak sembuh-sembuh. Saya sampai mencret itu hampir 10 hari, Pak. Mencret sampai 10 hari itu tidak ada kesembuhan. Saya sempat cek ke laboratorium, pikir saya kena COVID. Saya pergi dengan anak saya, ternyata yang kena itu anak saya. Saya negatif. Setelah hampir 2 minggu saya kena, itu ada timbul bintik-bintik hitam, Pak. Bintik-bintik sekujur tubuh saya hitam. Itu sekitar beberapa hari setelah itu ada timbul bisul di belakang leher saya. Bisul itu saya periksa ke dokter bilang ini harus operasi. Dia bilang operasi, saya nggak mau operasi. Dia kasih obat, saya ambil obat, saya makan. Dia pesannya gini, apabila kamu makan obat ternyata ada kesakitan yang luar biasa, harus langsung datang ke rumah sakit. Saya ingat benar tuh hari Rabu saya makan obatnya. Itu malam tuh saya nggak bisa tidur. Sakit dari jam 8 malam tuh sampai jam 5 pagi itu sakit, nggak bisa tidur. Pagi-pagi itu hari itu pas tanggal 26 itu hari Waisak. Saya masih ingat tuh hari Waisak. Saya masuk ke rumah sakit. Itu langsung saya diimpus, itu saya tunggu. Pas hari tanggal 27 dokter itu bilang itu harus operasi. Saya dibawa ke ruang operasi, itu istri saya bilang tuh hampir 3-4 jam. Saya setelah operasi saya enteng-enteng aja, saya pikir nggak ada masalah. Ternyata sekitar 1-2 hari besoknya ada pergantian perban, Pak. Di perban dia buka, istri saya foto ke saya. Saya lihat ini gimana kan? Kok bisa besar kali? Saya pikir cuma bisul biasa kan, nggak mungkin itu besar. Ternyata besar kali dia, saya pikir besar kali dia punya. Saya tanya. Kami bicara ke dokter, apa kok bisa kayak gini? Dokter sampaikan, Bapak itu udah harus sanggup bersyukur. Kalau Bapak terlambat 1-2 hari itu pasti nggak bisa tertolong lagi, karena daging yang busuk itu sampai ke tiang tengkorak saya. Itu sampai nampak waktu dia potong itu sampai ke tiang tengkorak itu daging semua dibuang. Dia pesan ke dokter kami, dia bilang, Pak ini nggak boleh dijahit. Jadi habis operasi itu nggak boleh dijahit? Nggak boleh jahit. Alasannya apa? Kami tanya kenapa nggak boleh jahit? Kalau sempat dijahit terjadi infeksi, itu risikonya meninggal. Dibilang gitu. Kalau sempat dijahit, kalau menanah infeksinya meninggal. Saya nggak tahan di rumah sakit, saya minta pulang. Itu pas saya masih ingat benar tuh. Hari Sabtu kami minta pulang, saya dikasih pulang jam 5 sore. Saya pulang ke rumah saya. Dari rumah sakit ke rumah.
Pas sampai rumah sekitar jam 6 lewat lah, saya pas mau ganti pakaian, saya buka, kan itu lukanya nggak dijahit, saya luka, ditutup, saya buka baju, tersenggol mungkin tersenggol lah ya. Pendarahan itu banyak, aku sampai waktu di rumah tuh sampai hampir 2 lembar baju itu penuh darah. Istri saya udah takut, kami pergi ke rumah sakit dekat rumah kita minta dia untuk penghentian pendarahan. Dokter tuh bilang nggak bisa, ini dia coba dia perbaiki, nggak bisa. Kami bawa, itu masih pendarahan sampai ke rumah sakit. Masih ingat saya itu sekitar jam 7-an lah. Jam 7-an sampai ke rumah sakit, itu darahnya semakin banyak. Itu sampai, seingat saya, istri saya sampai telepon ke Pak Gembala, Pak Erwin, minta didoakan, dia pikir saya udah meninggal. Itu hampir jam 10 malam tuh darahnya nggak berhenti itu. Itu udah berapa jam pendarahan? Itu dari sekitar jam 7-an sampai jam 10, jam 11 malam itu. Jadi ada sekitar 4-5 jam gitu? Ya, itu langsung ditelepon Pak Erwin, didoakan. Saya udah tak gitu sadar, udah agak itu. Terakhir kan pas yang selama ini yang mengurusi saya, susternya turun ke bawah, dia balut baru itu. Sebelumnya pun ditelepon ke dokter yang nangani, dia bilang, "Dok, kami mau jahit ya." Dokter pesan jangan dijahit karena itu daerah rawan. Salah jahit itu bisa nanti saraf-sarafnya bermasalah. Itu bisa terjadi terjadi nanti salah penjahit, itu bisa nanti berpengaruh ke saraf saya, katanya gitu. Itu memang sangat rawan itu. Saya pikir mungkin saya udah dipanggil Tuhan. Hari itu hari Sabtu malam. Terus itu proses berapa lama sampai sembuh total? Prosesnya hampir 2 bulan lah. Hampir 2 bulan? Iya. Nah, terus perasaan Pak Jiteng gimana? Pernah nggak mikir, kok Tuhan izinkan ini terjadi padaku? Padahal kan Pak Jiteng udah melayani Tuhan, udah pendeta nih. Betul. Nah, biasanya kan kita kan taunya di gereja orang sakit doain sembuh. Iya. Nah, Pak Jiteng alami kayak gini butuh 2 bulan. Pernah nggak mikirin, kok Tuhan izinkan? Kayak mungkin udah bersungguh-sungguh sama Tuhan nggak? Sebenarnya gini, sebelum kejadian ini, mungkin saya mau cerita juga ya. Sebelum saya kenal Tuhan, itu sekitar tahun 98-99 itu saya kena tumbuh daging di hidung, itu namanya sinusitis. Itu kalau musim hujan, minum es, mandi itu gak boleh yang dingin. Kalau saya dingin itu pasti bersin, keluar lendir-lendir. Itu biasa selama ini, sebelum kenal Tuhan itu saya kan setahun itu 2 kali saya ke Malaysia ambil obat untuk obat semprot. Saya sempat di kemo juga, itu tidak ada kesembuhan. Setelah saya percaya Tuhan, saya dengar orang bilang itu kalau kita percaya Tuhan, kita doa pasti terjadi kesembuhan. Memang saya kenal Tuhan, saya belum itu. Saya doa hampir setahun 2 tahun, mujizat terjadi. Saya percaya dari pengalaman saya bersama Tuhan, pasti Tuhan sanggup melakukan apapun yang kita alami. Yang saya belajar gini, apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita percaya Tuhan yang ambil kendali. Kalau Tuhan memberi kesembuhan, itu pas kesembuhan yang sempurna. Yang saya bisa yang leher saya, kalau istilahnya Tuhan izinkan saya sembuh, kalau saya istilahnya cuma baring aja, bisa aja terjadi. Saya percaya Tuhan, karena di 1 Tesalonika dikatakan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Oleh sebab itu apapun yang terjadi dalam hidup kita harus mengucap syukur. Kita bersungguh-sungguh, artinya kalau kita mengucap syukur berarti kita percaya Tuhan sanggup menyelesaikan pekerjaan kita. Kalau kita bersungguh-sungguh, kita menganggap Tuhan tidak sanggup apa yang kita alami, itu yang butuh waktu untuk proses yang itu. Saya bisa aja bersungguh-sungguh, tetapi saya enggak. Saya bersungguh-sungguh belum tentu sembuh. Bagusnya saya berucap syukur, saya percaya Tuhan saya yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Amen. Yang sanggup menyembuhkan. Apabila Tuhan tidak mau menyembuhkan, saya percaya ada rencana Tuhan yang hidup saya. Amin. Jadi tetap mengucap syukur. Kita setiap orang percaya harus mengucap syukur. Harus mengucap syukur. Jadi kita percaya Tuhan itu bukan hanya sekedar teori. Betul. Tapi kita juga alami sendiri. Pengalaman-pengalaman sebelumnya itu yang menjadi dasar kita untuk terus dekat sama Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pengendali. Iya, betul, Pak. Nah, terus Pak Jiteng, sampai saat ini Pak Jiteng kan udah alami berbagai banyak mujizat dari sebelum percaya Tuhan sampai sekarang jadi pendeta, banyak mujizat yang Pak Jiteng alami. Mungkin Pak Jiteng ada sesuatu yang mungkin bisa sampaikan ke para jemaat kita yang mendengarnya. Oke. Yang mau saya sampaikan adalah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ada dalam kendali Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita, mau baik mau nggak baik, kita harus tetap mengucap syukur. Itulah kekuatan kita.
Ya, kalau kita serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak pernah kita lihat. Tuhan sanggup melakukan. Amin. Artinya gini, baik kita di pelayanan, bukan hanya istilahnya pengerja atau apa, Tuhan mengasihi kita setiap orang. Tuhan mengasihi setiap orang yang percaya pada Dia. Apapun keadaan kita yang mau saya sampaikan adalah kita harus tetap mengucap syukur apapun keadaan kita. Amin. Itu yang mau saya sampaikan. Sekarang kita harus tetap mengucap syukur lah. Itu yang selama saya alami sakit ini, saya mengucap syukur. Setelah saya mengucap syukur, terjadi kesembuhan, hidup saya dipulihkan. Saya mengalami hal-hal yang luar biasa yang mungkin bisa saya istilahnya mungkin nggak saya sampaikan di sini. Itu saya alami, Pak. Ada yang berkat-berkat yang tidak bisa saya nilai dalam bentuk finansial, itu lebih dari yang saya alami dengan Tuhan. Amen. Gitu loh, Pak. Oke, puji Tuhan. Saudara, kita telah mendengar kesaksian dari Pak Jiteng yang mengatakan kita harus mengucap syukur selalu. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan memiliki rancangan yang istimewa, yang terbaik bagi setiap kita. Mungkin kita sedang di dalam kondisi yang tidak enak, tetapi percayalah bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi saudara. Kita cukup bersyukur kepada Dia dan kita akan mengalami mujizat yang telah disediakan. Jikalau saudara membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.